Bayangkan, kamu sedang berlayar di atas kapal pesiar mewah, menikmati angin Samudra Atlantik jauh dari hiruk-pikuk daratan. Tiba-tiba, satu persatu penumpang mulai jatuh sakit, demam, sesak napas, dan sebelum bantuan sempat datang, 3 orang tidak pernah kembali. Ini bukan film horor, ini kejadian nyata di atas kapal MV Hondius di tengah Samudra Atlantik. Dan pelakunya bukan manusia, bukan bakteri biasa, melainkan sebuah virus yang sudah ada jauh sebelum kita lahir, dan hingga hari ini belum ada obatnya. MV Hondius. Kapal pesiar ini tengah menempuh perjalanan panjang dari Argentina menuju Tanjung Verde, sebuah kepulauan di lepas pantai Afrika Barat. Di atas kapal itu, suasana yang seharusnya menjadi liburan impian berubah menjadi mimpi buruk. 3 orang ditemukan meninggal dunia. 1 kasus sudah dikonfirmasi positif mengandung virus berbahaya. 5 kasus lainnya masih dalam penyelidikan intensif. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, langsung turun tangan. Pertanyaan besar langsung menggantung. Virus apa ini? Dari mana asalnya? Dan bagaimana bisa masuk ke kapal pesiar? Namanya hantavirus. Terdengar asing? Wajar. Virus ini memang tidak sesering flu atau COVID-19 jadi bahan perbincangan. Tapi jangan salah, virus ini sudah membunuh manusia jauh sebelum pandemi COVID pernah terpikirkan. Virus ini dibawa oleh hewan pengerat, tikus khususnya. Tapi yang membuatnya sangat berbahaya adalah cara penularannya. Kamu tidak perlu digigit tikus untuk tertular. Kamu cukup menghirup udara. Ketika kotoran, urin, atau air liur tikus mengering, partikelnya beterbangan di udara. Dan begitu kamu menghirup udara itu, virus masuk ke tubuhmu. Tanpa kamu sadari, tanpa rasa sakit di awal. Inilah yang membuat hantavirus begitu licik. Hantavirus bisa memicu 2 kondisi yang sama-sama mematikan. Pertama, HPS atau Hantavirus Pulmonary Syndrome. Dimulai dengan gejala yang terasa biasa saja, kelelahan, demam, nyeri otot. Kamu mungkin berpikir ini cuma flu. Dalam hitungan hari, paru-parumu mulai hancur dari dalam. Tingkat kematiannya 38%. Kedua, HFRS, Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome. Lebih kejam lagi, virus ini menyerang ginjalmu, tekanan darah anjlok. Dalam kasus terburuk, gagal ginjal akut. Tidak ada vaksin, tidak ada antivirus khusus. Satu-satunya penanganan adalah bertahan hidup sambil dokter mengelola gejalamu, seringkali di ICU, dengan selang oksigen dan mesin bantu napas. Kamu mungkin berpikir, ini penyakit langka, tapi angkanya mengejutkan. Setiap tahun, diperkirakan ada 150.000 kasus di seluruh dunia. Lebih dari separuhnya di China. Di Amerika Serikat saja, sejak 1993 hingga 2023, selama 30 tahun, tercatat 890 kasus. Jumlah itu mungkin terdengar kecil, tapi ingat, tingkat kematiannya tidak main-main. Dan ada satu varian yang perlu kamu waspadai secara khusus. Virus zombie, dibawa oleh tikus coklat, atau yang sering disebut tikus Norwegia. Virus ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk kemungkinan besar ke kapal-kapal besar yang berlayar lintas benua. Hantavirus bukan hanya mengancam pelaut atau pekerja ladang. Februari 2025, dunia dikejutkan kabar duka dari Hollywood. Betsy Arakawa, istri dari aktor legendaris pemenang Oscar Gene Hackman, ditemukan meninggal dunia di kediamannya. Penyelidikan medis memastikan ia terinfeksi HPS.
Di dalam rumahnya ditemukan sarang dan bangkai hewan pengerat. Yang paling memilukan, catatan kepolisian mengungkap bahwa hari-hari terakhir sebelum ia wafat, Betsy sempat mencari di internet tentang gejala flu dan COVID-19. Ia mengira apa yang dirasakannya hanyalah penyakit biasa. Ia tidak tahu bahwa yang sedang menggerogotinya adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Para ahli kesehatan menekankan beberapa langkah penting. 1. Tutup semua celah dan akses masuk tikus ke dalam bangunanmu. Jika ada satu lubang kecil, itu cukup bagi mereka. 2. Jangan pernah membersihkan kotoran tikus dengan tangan kosong atau tanpa masker. Gunakan masker dan sarung tangan selalu. 3. Jika kamu menemukan area yang diduga terkontaminasi, basahi dulu sebelum dibersihkan. Jangan disapu kering, karena itu justru menerbangkan partikel virus ke udara. Dan yang paling penting, jika kamu merasa lelah tak wajar, demam, atau sesak setelah berada di area yang mungkin ada tikusnya, segera ke dokter. Jangan anggap remeh. Betsy Arakawa mengira gejalanya biasa saja. Itu keputusan yang tidak sempat ia sesali secara langsung. Tapi, kita semua bisa belajar darinya. 3 nyawa telah pergi di atas MV Hondius. Penyelidikan masih berlangsung. Dunia menunggu jawaban. Bagaimana virus ini bisa masuk ke kapal tersebut? Apakah ada tikus yang bersembunyi di sudut gelap ruang kargo? Apakah ada penumpang yang terpapar sebelum naik kapal? Kita belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, hantavirus mengingatkan kita bahwa ancaman kesehatan terbesar tidak selalu datang dari sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasakan, atau kita dengar. Kadang ia datang dalam partikel sekecil debu, terbawa angin, dan sudah terlambat ketika kita sadar. Jaga dirimu, jaga lingkunganmu. Kalau video ini bermanfaat, like dan share agar lebih banyak orang tahu tentang ancaman yang sering diabaikan ini. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini, kami akan terus menghadirkan informasi penting yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya.